Jadi ada beberapa anak itu yang kemarin yang saya tangani itu mereka anak satu-satunya, terlalu disayang, nggak mau anaknya tuh kenapa-napa, anaknya lompat dikit, jatuh dikit langsung orang tuanya tuh langsung cemas, takut gitu. Akhirnya pergerakannya tuh terbatas. Akhirnya besarnya dia itu apa-apa takut, manjat naik tangga takut, lompat yang agak tinggi sedikit takut, jalan di papan keseimbangan gitu takut gitu. Jadi banyak takutnya. Jadi beberapa anak yang terlalu disayang sama orang tuanya dieman-eman, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh, jangan. Dan nanti besarnya dia akan banyak ketakutan, banyak nggak bisanya. Dari yang misalnya juga nggak boleh keluar main-main di tanah, ayo pakai sandal gitu. Itu kan juga sebenarnya menghambat input sensorinya ya Kak, dari kaki. Padahal nggak ada salahnya untuk, makanya kan iklan zaman dulu ya Kak, berani kotor itu baik. Ternyata itu baru aku memahami sekarang gitu. Bener-bener arti kata kotor itu baik. Jadi dibiarkan anak itu main ke tanah, ke lumpur tanpa sandal. Itu tuh bagus buat sensorinya. Kadang itu memang ada beberapa kriteria itu yang ditulis di Google itu kurang akurat gitu loh Kak. Jadi misal salah satu kriteria kecemasan gitu ya, misal takut ketika bertemu orang gitu ya. Kadang itu kalau di internet ya cuma kayak gitu. Padahal kalau di buku DSM-nya itu ada keterangan lebih lanjutnya. Jadi misalnya dia merasa ketakutan itu sudah berlangsung selama berapa lama. Jadi kalau misalnya sudah, anggaplah selama 6 bulan ini dia selalu ketakutan ketemu orang, ya berarti mungkin memang arahnya ke situ gitu. Tapi kalau belum 6 bulan, dia baru sebulan aja atau seminggu terakhir nih ketakutan ketemu orang, kenapa gitu. Ya itu belum tentu dia kecemasan atau apa gitu ya. Mungkin ada situasi lain yang bikin dia merasa seperti itu. Nah itu kadang yang penilaian-penilaian seperti itu tidak ada di internet ya, tidak terlalu jelas informasinya di internet. Nah itu kadang yang bikin orang tuh jadi, oh aku depresi, oh aku cemas nih, aku gini gitu. Padahal belum tentu. Kalau ke psikolog itu memang stigmanya tuh masih ada ya. Kalau oh aku orang gila, aku apa gitu tuh stigmanya masih ada sebenarnya. Makanya mereka agak takut gitu. Kan kita cuma ngobrol Kak. Kalau misalnya assessment tuh ya cuma ngobrol buat tahu dia dulu gimana gitu. Kadang juga tuh pandangan orang lain sih Kak. Misalnya ada yang memeriksakan anaknya ke psikolog gitu ya. Wah anak itu ke psikolog itu atau ke rumah sakit jiwa gitu. Misalnya ada psikolognya di rumah sakit jiwa ya. Wah itu anaknya ke rumah sakit jiwa tuh ya anaknya kenapa-napa itu. Kadang tuh itu pandangan atau penilaian orang lain yang bikin orang itu tuh nggak jadi mau pemeriksaan. Padahal kan ya nggak ada salahnya gitu. Di rumah sakit jiwa ya juga ada dokter umum, dokter spesialis apa juga ada gitu.